Halo teman-teman, pada mikroanimasi kali ini kita akan membahas materi luas permukaan tabung. Sebelum pembahasan dimulai, perkenalkan, nama saya Fairuza Akilah, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan. Tujuan pembelajaran dari mikroanimasi ini adalah 1. Memahami cara menghitung luas permukaan tabung. 2. Menyelesaikan permasalahan terkait luas permukaan tabung. Sekarang, coba perhatikan sekelilingmu. Pasti ada beberapa barang yang berbentuk bangun ruang kan? Ada yang berbentuk tabung, prisma, limas, bola, dan lain-lain. Nah, salah satu yang sering kita lihat adalah tabung. Misalnya pada kaleng minuman, gelas, tabung gas, atau pipa. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung luas permukaan barang-barang tersebut? Yuk kita belajar bersama melalui mikroanimasi berikut ini. Definisi tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Selanjutnya dapat kalian amati gambar di samping adalah jaring-jaring tabung. Jika sebuah tabung dibongkar, akan terlihat bahwa tabung terbentuk dari 3 bangun datar, yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Definisi luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah luas seluruh permukaan yang membentuk tabung, yaitu mencakup luas alas, luas tutup, dan luas sisi tegak atau selimut tabung. Selanjutnya dapat kalian amati gambar di samping untuk memahami bagian yang disebut sebagai tutup, alas, dan selimut tabung. Rumus luas permukaan tabung. Berdasarkan definisi luas permukaan tabung, kita dapat menghitung luas permukaan tabung dengan cara menjumlahkan luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Perhatikan jaring-jaring tabung di samping. Kita sudah tahu bahwa bentuk alas dan tutup tabung adalah lingkaran identik seperti yang terlihat pada jaring-jaring di samping. Maka dapat disimpulkan luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Kita masukkan rumus luas lingkaran dan luas persegi panjang. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat dan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Selanjutnya, kita perhatikan selimut tabung pada jaring-jaring di samping. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran. Luas keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Jadi, panjang persegi panjang pada tabung adalah 2 PR. Lalu, lebar selimut tabung sama dengan tinggi atau T. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PR kali T. Karena dari rumus tersebut terdapat dua elemen yang sama yaitu 2 PR, maka rumus tersebut dapat kita ubah bentuk menjadi 2 PR kali R ditambah T. Bagaimana? Sudah tahu rumus luas permukaan tabung kan? Sekarang, ayo kita kerjakan bersama 3 soal berikut agar makin paham materi luas permukaan tabung. Contoh 1. Sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Kaleng tersebut memiliki alas dan tutup. Berapa luas permukaan kaleng tersebut? Penyelesaian contoh 1. Diketahui dari soal, jari-jari tabung sama dengan 7 cm. Tinggi tabung sama dengan 10 cm. Pi sama dengan 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan angka 7. Ditanya, berapa luas permukaan kaleng tersebut? Jawab, karena kalengnya berbentuk tabung, maka
akan kita gunakan rumus luas permukaan tabung untuk menghitung luas permukaan kaleng tersebut. Kita gunakan rumus 2πr kali R ditambah T. Lalu kita masukkan jari-jari tinggi dan juga pi yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Lalu kita hitung dari depan, karena operasi yang tersedia adalah perkalian dan penjumlahan dalam kurung, maka kita kerjakan perkalian yang paling depan terlebih dahulu. 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 7 ditambah 10. Lalu kita kalikan 2 kali 22 per 7 sama dengan 44 per 7 dikali 7 dikali, ini penjumlahan dalam kurungnya kita operasikan, 7 ditambah 10 sama dengan 17. Sehingga diperoleh 44 per 7 kali 7 kali 17. Lalu kita kalikan dari yang paling depan, 44 per 7 kali 7. Hasilnya 308 per 7. Dikalikan 17. Namun, kita operasikan pembagiannya terlebih dahulu. 308 per 7 sama dengan 44. Lalu kita kalikan dengan 17. 44 dikali 17 sama dengan 748 cm persegi. Jadi, luas permukaan kaleng tersebut adalah 748 cm persegi. Contoh 2. Sebuah tabung tanpa tutup memiliki diameter alas 13 cm dan tinggi 11 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Penyelesaian contoh 2. Diketahui dari soal, diameter tabung sama dengan 13 cm. Tinggi tabung sama dengan 11 cm. Dan diketahui tabung tanpa tutup, artinya hanya memiliki alas dan selimut tabung. Ditanya, berapa luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut? Jawab. Langkah pertama, kita akan menentukan jari-jari tabung. Jari-jari atau R sama dengan setengah kali diameter. Sudah diketahui bahwa diameter tabungnya adalah 13 cm. Jadi, setengah kali 13 cm sama dengan 6,5 cm. Lalu, kita akan menentukan nilai pi. Kita lihat karena jari-jarinya adalah 6,5 dan 6,5 bukan kelipatan angka 7, maka pi-nya adalah 3,14. Selanjutnya, karena dari soal diketahui bahwa tabung tanpa tutup, artinya hanya memiliki alas dan selimut tabung, maka kita dapat menghitung luas permukaannya dengan cara menjumlahkan luas alas dan luas selimut tabung. Luas alas sama dengan luas lingkaran sama dengan πr kuadrat. Luas selimut tabung sama dengan 2πr kali T, sehingga diperoleh rumus luas permukaan tabung sama dengan πr kuadrat ditambah 2πr kali T. Kita masukkan nilai jari-jari, pi, dan tinggi yang sudah diketahui ke dalam rumus. Diperoleh L sama dengan 3,14 dikali 6,5 kuadrat ditambah 2 kali 3,14 dikali 6,5 dikali 11. Lalu kita operasikan perkalian dan perpangkatannya terlebih dahulu, baru hasilnya kita jumlahkan. Sehingga diperoleh 132,665 ditambah 449,02 sama dengan 581,685 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah 581,685 cm persegi. Contoh 3. Hasna sedang membantu ibunya membuat kue ulang tahun untuk adik laki-lakinya. Kue tersebut berbentuk tabung dengan diameter alas 20 cm dan tinggi 15 cm. Ibunya meminta Hasna untuk melapisi seluruh permukaan kue, termasuk sisi samping,
bagian atas dan alas bawah, dengan krim berwarna biru. Jika setiap 10 cm permukaan kue membutuhkan 2 gram krim, berapa gram krim berwarna biru yang dibutuhkan Hasnah untuk melapisi kue tersebut? Penyelesaian contoh 3. Diketahui dari soal, diameter alas kue sama dengan 20 cm, tinggi kue sama dengan 15 cm, dan setiap 10 cm permukaan kue membutuhkan 2 gram krim. Ditanya, berapa gram krim berwarna biru yang dibutuhkan Hasnah untuk melapisi kue? Pertama, kita akan menentukan jari-jari alas kue terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter. Diketahui dari soal bahwa diameter alas kue adalah 20 cm. Sehingga jari-jari alas kue sama dengan setengah kali 20 cm, sama dengan 10 cm. Lalu, karena kita sudah tahu kuenya berbentuk tabung, maka kita dapat menentukan luas permukaan kue dengan menggunakan rumus luas permukaan tabung. Kita pakai rumus 2πr kali R ditambah T. Lalu kita masukkan Pi sama dengan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari angka 7. Kita masukkan pula nilai jari-jari dan juga tinggi kue ke dalam rumus. Sehingga diperoleh 2 kali 3,14 dikali 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 15. Kita kalikan angka di luar kurung terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan angka yang di dalam kurung. 2 kali 3,14 dikali 10 hasilnya 62,8 dikali 10 ditambah 15 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 1570 cm persegi. Sekarang kita akan menentukan banyaknya krim yang dibutuhkan. Kita sudah ketahui dari soal bahwa setiap 10 cm persegi permukaan kue membutuhkan 2 gram krim. Jadi kita bisa menentukan banyaknya krim dengan cara membagi total luas permukaan kue dengan 10 cm persegi. Lalu hasilnya kita kalikan dengan 2 gram krim. Kita masukkan luas permukaan kuenya yaitu 1570 cm persegi dibagi 10 cm persegi. Hasilnya adalah 157. Lalu kita kalikan dengan 2 gram. Hasilnya adalah 314 gram. Jadi, Hasnah membutuhkan 314 gram krim berwarna biru untuk melapisi seluruh permukaan kue. Bagaimana? Sudah lebih paham tentang rumus luas permukaan tabung, bukan? Semoga mikroanimasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekarang, coba kalian hitung. Jika Andi memiliki tabung dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm, berapa luas permukaan tabung Andi? Tulis jawabannya di kolom komentar. Selamat mencoba dan sampai jumpa teman-teman.